aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terpujilah Tuhan yang telah membawa kita boleh memasuki minggu kedua di bulan September ini. Kita akan bersama beribadah dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, biarlah hati kita dibawa untuk kembali merenungkan akan pengampunan Tuhan demi pengampunan Tuhan yang kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan kita. Dengan kita berkata kepada Tuhan, sejauh timur dari barat. Tiada kau ingat
bersama kita katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya asa. Dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan menaikkan syukur dan permohonan kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa, dan Bapak Ibu dapat mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara bangsa kami Indonesia, juga bagi kami baik sebagai keluarga maupun individu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan terus menyatakan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Lindungilah para pemerintah kami,
dan berkatilah setiap program yang sedang dijalankan saat ini, khususnya setiap program menangani COVID-19 di segala bidang, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian. Kami juga berdoa bagi pendidikan di Indonesia, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pemerintah dalam melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan, transformasi pendidikan, dan pelatihan guru. Agar pendidikan Indonesia semakin maju, kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia, kiranya Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu bagi bangsa ini. Berkatilah setiap pelayanan gereja di tengah masa pandemik ini, agar dapat menjawab kebutuhan setiap orang yang membutuhkan jamahan kasih dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi pelayan sekolah minggu, kiranya Tuhan menolong para guru sekolah minggu atau pelayan anak agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Mampukan mereka agar dapat menyiapkan bahan ajar yang relevan dengan kondisi saat ini. Karuniakanlah iman, hikmat, kreativitas, kesetiaan, dan kasih yang besar bagi setiap anak yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Kami juga berdoa bagi setiap hamba Tuhan dan para misionaris, khususnya para misionaris gereja Misi Injil Indonesia yang melayani di daerah sulit dan terpencil. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka melewati setiap tantangan dan kesulitan yang ada. Lindungilah dan cukupkanlah setiap keperluan mereka, dan berkatilah setiap orang yang mereka layani. Demikianlah doa ucapan syukur dan permohonan kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bermazmurlah bagi nama Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, diampuni untuk mengampuni. Marilah bersama kita berlomba-lomba untuk saling mengampuni, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita kirungkan pujian untuk Tuhan dengan berkata, dihapuskan dosaku oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak untuk terima pujian. Dia menyerahkan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, menyelamatkan kita semua dan memberikan kepada kita pengharapan, pengampunan, dan biarlah kita menyembah Tuhan. Katakan bersama, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
Biarlah hati kita berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan sekarang. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layani hadapan-Mu, Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis ini. Kami mohon Engkau mengajar kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran-Mu, dan ketika kami menemukan kebenaran-Mu, hal itu akan memuaskan jiwa kami. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sekian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Seorang wanita muda bernama Naomi harus menikah dengan suaminya Robert atas pengaturan orang tuanya. 10 tahun pertama pernikahan, ia tidak mempedulikannya bersama dengan 3 orang anak mereka. Suami lelap dalam egoismenya, bersenang-senang di nightclub bersama dengan wanita lain. Naomi menghadapi keadaan yang rumit dan dilematis dalam membesarkan ketiga anaknya. Lucy, anak perempuan yang pertama, sangat membenci ayahnya. Demikian juga dengan Tristan yang menjalani hidupnya sendiri. Tingkah laku kedua anak tersebut membuat Naomi sangat putus asa. Rafael, anak bungsu, adalah satu-satunya anak yang dapat mendampinginya. Namun di tengah kondisinya yang dikhianati, Naomi tetap mengasihi suaminya. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah jawabnya kepada banyak orang yang meminta agar ia menceraikan suami dan menikah dengan laki-laki lain yang lebih baik. Robert baru saja sadar ketika ia mengetahui kalau kedua anaknya berada di rumah tahanan. Ketika sang suami sadar dan berubah, pada saat yang sama pun ia ditimpa penyakit. Namun sang istri tetap merawatnya selama kurang lebih 22 tahun hingga ia menghembuskan napas yang terakhir. Naomi selain merawat, ia tidak jemu-jemu untuk mengendalikan emosi kedua anaknya agar mau menerima kembali ayahnya dan memberikan pengampunan atas kesalahan ayahnya. Jemaat yang dikasihi, kisah ini difilmkan oleh Hollywood Entertainment, sebuah house production entertain di kota Bandung, dilakukan oleh anak-anak Tuhan, dan film tersebut berjudul 70 kali 7. Tema renungan kita hari ini adalah diampuni untuk mengampuni. Petrus mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. "Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku apabila ia berbuat dosa terhadapku? 7 kalikah?" "Bukan," kata Yesus, "tetapi 70 kali 7 kali." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini tidak terlepas dari bagian bacaan kita sebelumnya. Bahwa di dalam bacaan sebelumnya, pada khotbah minggu lalu dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa dan engkau boleh menegurnya di bawah 4 mata, dan selanjutnya apabila ia tidak mendengarkan, engkau bawalah beberapa orang dan juga sampai kepada jemaat, dan ketika engkau berdoa, maka di situ Tuhan ada.
Maka Petrus bertanya, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku? Dan Yesus berkata, 70 kali 7 kali. 70 kali 70 kali adalah angka yang sangat banyak atau besar sekali. Para penafsir setuju bahwa 70 kali 7 adalah gambaran tentang pengampunan yang tak terbatas, gambaran tentang pengampunan yang tak terhingga harus dilakukan oleh kita. Jawaban Tuhan Yesus ini sekaligus menjadi kontras terhadap pembalasan tanpa batas yang dikatakan oleh Lamekh di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 23. Yang berbunyi demikian, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 77 kali lipat. Ini adalah gambaran tentang pembalasan tanpa batas dan kontras dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, pengampunan tak terhingga, pengampunan tanpa batas. Bagaimana kita dapat mengerti tentang pengampunan yang tanpa batas itu? Bagaimana kita dapat mengerti tentang 70 kali 7 kali? Yesus menjelaskannya di dalam perumpamaan tentang pengampunan ini. Ia memulai dengan pengajaran. Yesus berkata, kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang akan pergi atau bepergian, dan ia melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia melakukan perhitungan, maka salah satu dari hambanya yang berhutang 10.000 talenta harus membayar hutang tersebut. Namun oleh karena hamba tersebut tidak bisa membayar 10.000 talenta hutangnya, maka raja memerintahkan untuk menjual hamba tersebut sekeluarga, ia, istri dan anak-anaknya sebagai pengganti hutang 10.000 talenta. Kemudian ia bersujud dan memohon, sebentar Tuan, akan kulunasi hutangku itu. Maka tergeraklah belas kasihan dari sang raja, lalu ia membebaskan hamba tersebut dari segala hutangnya. Dengan senang hati ia tinggalkan istana. Sementara ia keluar, ia bertemu dengan seorang kawan yang juga berhutang 100 dinar terhadap dirinya. Ia kemudian meminta agar kawannya itu melunasi hutangnya yang 100 dinar itu. Namun hamba tersebut tidak mampu untuk membayarnya. Ia memohon, sebentar, saya akan melunasi hutang itu. Tetapi ia tidak memberikan kesempatan. Ia mencekik kawannya itu, lalu menjebloskan kawannya itu ke dalam penjara hingga ia melunasi hutangnya. Ternyata perbuatan dari sang hamba ini dilihat dan didengar oleh teman-temannya yang lain di istana, dan mereka melaporkan kepada tuan raja. Segera saja ia memanggil hamba tersebut dan berkata kepadanya, hai kamu hamba yang jahat, bukankah seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku? Bukankah engkau juga harus melakukan itu kepada kawanmu seperti yang aku lakukan kepadamu? Maka dengan marah sang raja itu menjebloskan hamba yang jahat ini ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti perumpamaan pengampunan ini? Yesus sedang menjelaskan dan menjawab pertanyaan Petrus tentang berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku. 7 kali kah? Dan Yesus berkata bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali.
sebuah gambaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Manusia yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan, manusia yang telah mengalami pengampunan dari Allah, harus merefleksikan pengampunan Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Hamba yang pertama memiliki utang 10.000 talenta, dengan hamba yang kedua memiliki hutang 10 dinar. Maka 10.000 talenta adalah angka yang sangat besar sekali. Ukuran timbangan pada waktu itu dalam sistem moneter di sana, talenta adalah nilai yang sangat tinggi. Seseorang mencoba untuk menghitung 1 talenta sama dengan berapa rupiah. Ia menghitung sana sini, dan ternyata ditemukan 1 talenta itu sama dengan 1,2 miliar. Dan 1 dinar itu sama dengan 48.000 sekian. Apa artinya itu? Artinya hutang 10.000 talenta adalah gambaran betapa besar dosa kita terhadap Tuhan. Dosa kita tak terhingga kepada Tuhan digambarkan dalam angka 10.000 talenta. Tetapi Tuhan juga memberikan pengampunan yang tak terhingga, memberikan pengampunan yang begitu dalam, begitu luas kepada kita. Dan sungguh luar biasa, itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian dibandingkan dengan orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, dosa saudara kita yang melukai kita, yang menghancurkan masa depan kita, mencabik-cabik hidup kita, itu digambarkan dengan 100 dinar atau 48.000 sekian. Dibandingkan dengan sekian triliun, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa dosa kita begitu besar, hutang kita 10.000 talenta, dosa kita besar di hadapan Tuhan. Dibandingkan dengan dosa saudara kita terhadap kita, itu sangat kecil. Dan kita telah mengalami pengampunan, dan kita telah mengalami kebaikan Tuhan, dan kita telah mengalami anugerah Tuhan. Maka cukup beralasan untuk kita mengampuni saudara yang bersalah kepada kita. Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan supaya kita dapat memahami bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa sangat dalam di hadapan Tuhan, yang digambarkan dengan 10.000 talenta. Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang melukai dan menghancurkan hati kita, maka sesungguhnya kesalahan mereka hanya 100 dinar. Maka kita yang telah mengalami anugerah Tuhan yang dalam itu dapat mampu untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran pengampunan ini adalah milik kita. Ajaran pengampunan Yesus Kristus ini sangat tinggi dan mulia. Berapa dalamkah kita mengalami hancur hati? Berapa dalamkah kita terluka oleh karena orang lain? Berapa dalamkah kita dihancurkan, hati kita diremukkan oleh saudara kita? Tapi dengarkan baik-baik, sakit, pahit, dan luka secara manusia tidak mampu. Tetapi ketika kita memikirkan tentang dosa kita kepada Tuhan, dan betapa besarnya dosa kita, betapa dalamnya dosa kita di hadapan Tuhan, dan juga betapa hebatnya dalamnya anugerah Tuhan kepada kita, maka sesungguhnya berdasarkan pemahaman yang benar ini, maka kita juga akan disanggupkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang telah melukai kita. Dan kita dapat menemukan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah kisah seorang gadis yang menjalani hidup yang sangat berat. Hal itu tercermin dari keinginannya untuk membunuh diri. Ia hendak memotong nadi tangannya untuk membunuh diri. Mengapa?
ketika usia masih SMP, ia hamil di luar nikah, dan ternyata kehamilan itu terjadi oleh karena ia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Ia kemudian dibelenggu dengan rantai besi, ditempatkan di tengah perkebunan untuk menyembunyikan perbuatan sang ayah selama beberapa waktu atau beberapa tahun. Di dalam masa-masa yang sulit itu, ia sungguh bergumul dan berdoa secara pribadi. Di dalam masa yang sulit seperti itu, ternyata ia mengalami atau merasakan seseorang yang menguatkan dan meneguhkan hatinya. Awalnya ia sangat kecewa dengan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan dia mengalami pengalaman yang buruk seperti ini? Namun dengan berjalannya waktu, seseorang yang ia rasakan memberikan kekuatan dan iman dalam hidupnya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ia amini dan ia percaya. Dan dalam masa sulit itu juga, ayah yang menghamili dirinya jatuh sakit stroke sehingga tidak bisa berjalan dan tidak bisa lagi bertutur kata, hanya terbaring di tempat tidur. Sebuah pergumulan yang berat di dalam dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Tetapi sebagai seorang anak atau seorang yang telah mengalami kasih Tuhan, walaupun berat, dia berjuang untuk apa? Untuk mengampuni ayahnya. Dengan perjuangan dan doa yang berat, akhirnya ia memberanikan diri bahwa kasih yang ia peroleh dari Tuhan, meskipun berat, dan yang melakukan ini adalah ayahnya sendiri. Ia memberanikan diri untuk memeluk ayahnya. Ia lalu membisikkan sesuatu di telinga ayahnya. Ayah, aku mengasihi dan mengampunimu. Maafkan aku. Memang selama ini sangat sulit untuk mengampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah kisah di balik sebuah pujian yang indah yang lahir di sekitar tahun 2000-an menjadi berkat bagi kita. Lagu itu berjudul Sentuh Hatiku. Lahir dari sebuah kisah seorang anak gadis yang berjuang dalam hidupnya untuk mengampuni sang ayah yang memperkosa sehingga ia hamil. Ref dari lagu itu merupakan sebuah doa perjuangan iman, memohon pertolongan dari Tuhan supaya dia mampu memperoleh kasih dari Tuhan, ia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Syair-syairnya sangat indah. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air yang mengalir, yang tiada pernah berhenti. Ref lagu ini merupakan doa dari seorang anak gadis yang hancur hati dan masa depannya oleh karena perbuatan sang ayah. Tetapi karena dia telah disentuh hati oleh Tuhan dengan kerinduan rohani yang tinggi dan luar biasa, maka dia disanggupkan oleh Tuhan untuk mengampuni ayahnya sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tidak ada luka hati yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Ia mengasihi kita untuk kita membagi kasih itu. Ia mengampuni kita untuk kita mengampuni saudara kita. Maka firman Tuhan hari ini menolong kita, bahwa Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita untuk kita mampu untuk mengampuni orang lain. Dasarnya apa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang selalu hadir dan selalu baru, meneguhkan dan menguatkan kami, bahkan menuntun kami, menegur, menasehati kami. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini ada sesuatu yang Tuhan bicarakan bagi kami, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan, biarlah Tuhan berkenan atas setiap persembahan kita. Mari kita berdoa. Berkat yang melimpah berasal daripadamu Tuhan. Kami telah kecap dan kami nikmati berkat-Mu secara rohani dan berkat-Mu juga secara jasmani. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan. Biarlah Engkau menerima persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini akan memberkati pelayanan-Mu Tuhan di Jemaat GMII Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.